Ya, pemirsa, isu terkait dengan penggabungan dua startup raksasa asal Indonesia, yakni Gojek dan Tokopedia akhirnya membuahkan hasil. Senin 17 Mei lalu, perusahaan mengumumkan merger berhasil dilakukan dan menghasilkan satu entitas usaha baru, yakni GoTo. Isu soal penggabungan dua startup raksasa asal Indonesia yaitu Gojek dan Tokopedia sebenarnya sudah tercium sejak beberapa bulan terakhir. Setelah Gojek juga dikabarkan batal merger dengan layanan ride-hailing lainnya. Nama GoTo akhirnya dipilih Gojek dan Tokopedia. GoTo merupakan perusahaan dengan 3 layanan sekaligus, yakni on-demand, sistem pembayaran digital, dan marketplace. Kedua perusahaan tak mengungkap informasi valuasi GoTo Group secara pasti. Namun diketahui Gojek dan Tokopedia telah mengumpulkan dana sebesar 8,2 miliar dolar Amerika dari investor. Sementara itu pada April 2021 lalu, Gojek memiliki valuasi senilai 10 miliar dolar Amerika dan Tokopedia mencapai 7 miliar dolar Amerika. Valuasi GoTo Group diproyeksikan bisa lebih besar lagi setelah merger dilakukan. Hadirnya GoTo dikabarkan akan membawa dampak positif terhadap UMKM yang ada di Indonesia karena bisa menjadi wadah bagi UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. Lantas adakah manfaat lainnya yang bisa dirasakan para konsumen maupun UMKM dari lahirnya GoTo Group? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX First Asian Closing Market. Ya, pemirsa, dalam menyambut industri 4.0, banyak perusahaan yang akhirnya mencoba untuk mengembangkan lini bisnisnya ke arah digital. Kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Feracong. Ya, selamat siang Mangi. Halo, selamat siang Pras. Ya, ini isu yang menarik juga ya, hangat dalam beberapa hari juga ramai diperbincangkan oleh masyarakat ya terkait dengan merger antara Gojek dan juga Tokopedia. Apa yang bisa di-share ini, dibagikan kepada pemirsa IDX Channel Mangi, silakan. Baik, terima kasih Pras. Ya, pemirsa, sektor digital memang merupakan salah satu sektor yang masih tumbuh positif di tengah pandemi COVID-19 dan diproyeksikan akan semakin berkembang lagi di masa mendatang. Selain itu, sektor digital juga bisa dikatakan menjadi salah satu solusi untuk membangkitkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Dan oleh karena itu, banyak sekali perusahaan-perusahaan, salah satunya perusahaan rintisan atau startup yang mencoba untuk mengembangkan bisnisnya lebih jauh lagi. Seperti yang baru saja dilakukan oleh Dekakorn dan Unicorn asal Indonesia, yaitu Gojek dan juga Tokopedia. Di mana Gojek ini memang merupakan salah satu Dekakorn asal Indonesia dengan valuasi mencapai 10 miliar dolar Amerika. Dan untuk Tokopedia sendiri juga termasuk Unicorn asal Indonesia dengan valuasi mencapai 7 miliar dolar Amerika. Dan ternyata kedua perusahaan rintisan atau startup tersebut melakukan penggabungan atau merger dan menghasilkan satu entitas usaha baru yang disebut dengan GoTo. Nah, GoTo ini juga diproyeksikan akan menjadi satu kolaborasi terbesar dibandingkan perusahaan-perusahaan rintisan atau startup lainnya yang ada di Indonesia. Selain itu, diproyeksikan juga menjadi kolaborasi terbesar di Asia, di mana penggabungan ini terjadi antara dua perusahaan ya yang bergerak di bidang internet dan juga layanan media yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut kepada masyarakat. Selain itu, ternyata valuasi yang bisa dihasilkan dari penggabungan Gojek dan Tokopedia ini diproyeksikan juga akan semakin besar ya, yaitu mencapai 300 sampai dengan 500 triliun rupiah, Pras. Nah, itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan kepada Pras dan juga pemirsa terkait dengan kolaborasi yang dilakukan oleh Gojek dan Tokopedia yang menghasilkan satu entitas usaha baru yaitu GoTo, Pras. Ya, itu memang potensinya sangat besar. Tapi kalau kita lihat dari sisi keunggulan masing-masing startup tadi, begitu misalnya Gojek, ini apa saja ya yang mungkin bisa dijadikan perhatian begitu dari masyarakat ataupun pemirsa IDX Channel mengenai potensinya yang sangat besar? Baik, jadi memang sebelum adanya isu merger atau penggabungan tersebut begitu ya, masing-masing perusahaan rintisan atau startup ini memang sudah memiliki keunggulan dan potensi. Dan mungkin saya ulas dari Gojek terlebih dahulu, pemirsa bisa juga disaksikan melalui layar televisi Anda. Jadi Gojek ini memang merupakan salah satu aplikasi ride-hailing asal Indonesia begitu yang menyediakan berbagai macam layanan
untuk para konsumennya yang ada di Indonesia, seperti bisnis pesan antar makanan, kemudian juga menyediakan layanan jasa ya, seperti jasa bersih-bersih rumah, jasa cuci mobil, dan juga layanan keuangan ya, yaitu pembelian pulsa dan juga pembelian asuransi. Dan ternyata Gojek sendiri pada Desember 2020 saja mencatatkan total armada atau pengemudi yang bergabung bersama Gojek ya, ini mencapai sekitar lebih dari 2 juta. Selain itu, total mitra pedagang atau merchant yang bergabung bersama Gojek juga telah mencapai lebih dari 11 juta merchant Pras. Jadi memang sebelum adanya penggabungan, potensi atau keunggulan dari masing-masing startup ini juga sudah banyak sekali yang manfaatnya juga bisa dirasakan oleh para konsumennya yang ada di Indonesia, Pras. Baik, itu dari sisi Gojek sendiri. Lantas bagaimana dengan Tokopedia? Juga berapa banyak juga keunggulan yang akan ditawarkan nanti oleh konsumen di Indonesia? Ya, tentunya tidak hanya Gojek yang memiliki beberapa keunggulan dan potensi, tapi Tokopedia juga sebenarnya memiliki banyak potensi dan keunggulan begitu ya. Dan ini berdasarkan data dari Similarweb, ternyata Tokopedia merupakan salah satu marketplace terbesar yang ada di Indonesia, dan pada Januari 2021 traffic share yang bisa dihasilkan oleh Tokopedia sendiri ini mencapai 32,04% dengan jumlah kunjungan konsumen pada Januari 2021 lalu ini mencapai sekitar 129,1 juta pengunjung, dan ternyata jumlah tersebut menjadikan Tokopedia sebagai salah satu e-commerce dengan kunjungan terbanyak pada bulan Januari 2021 lalu. Selain itu, Tokopedia juga telah memiliki sekitar 9 juta mitra ya yang bergabung bersama Tokopedia, di mana sekitar 94%-nya merupakan para pelaku usaha mikro. Dan bisa kita proyeksikan lagi ke depannya, kita cermati lebih jauh lagi dari penggabungan antara Gojek dan juga Tokopedia ini akan memberikan pelayanan yang semakin luas lagi, semakin besar lagi kepada para konsumen, baik dari sisi e-commerce, kemudian dari bisnis pengantaran atau pengiriman makanan, transportasi, dan juga keuangan, Pras. Oke, lantas goals-nya atau tujuan apa sih sebenarnya yang dicapai oleh kedua perusahaan dekakorn dan unicorn seperti Gojek dan Tokopedia ini dalam melakukan aksi korporasi berupa merger? Ya, Pras, jadi sebenarnya hal yang dilakukan oleh Tokopedia dan Gojek ini memang sudah tepat sekali begitu ya, karena sebenarnya mau tidak mau memang harus dilakukan. Karena jika kita cermati lebih jauh lagi, sebenarnya persaingan terkait dengan ekonomi digital di Indonesia ini juga sudah semakin ketat sekali, dan bisa kita lihat ya di Indonesia juga banyak sekali ada aplikasi ride hailing dan juga e-commerce ya, karena jumlahnya tidak hanya satu tapi ada beberapa. Nah, salah satunya ini adalah Shopee yang merupakan anak usaha dari Sea-Group asal Singapura. Kemudian beberapa waktu lalu juga ada kolaborasi yang dilakukan oleh Grab dan juga OVO dan MTech ya, dan sebenarnya penggabungan antara Gojek dan juga Tokopedia ini menjawab tantangan ya untuk menguasai pasar di Asia Tenggara apabila dilakukan dengan strategi yang memang tepat sekali, Pras. Dan memang jika kita cermati lebih jauh lagi, sebenarnya di kawasan Asia Tenggara ini masih ada Sea-Group ya asal Singapura yang memang memiliki valuasi mencapai 120 miliar dolar Amerika, Pras. Tapi apabila GoTo ini memang berhasil merealisasikan rencana go public atau IPO-nya di Bursa Efek Indonesia, tidak menutup kemungkinan bahwa valuasi yang dimiliki GoTo ini juga akan lebih banyak lagi dan semakin banyak, bahkan bisa mengalahkan valuasi Sea-Group asal Singapura tersebut, Pras. Dan bisa kita katakan juga sebenarnya penggabungan antara Gojek dan Tokopedia ini juga banyak memberikan manfaat ya, tidak hanya bagi konsumen tapi juga bagi pihak-pihak lainnya. Nah, menurut Pras sendiri sejauh ini apa saja manfaat yang bisa dirasakan ya oleh konsumen dan juga pihak-pihak lainnya dari lahirnya GoTo di Indonesia, Pras? Ya, lahirnya GoTo dengan proses dari merger Gojek dan juga Tokopedia ini tentu memberikan dampak yang luar biasa begitu ya. Tidak hanya tadi mereka yang menjadi mitra bisnisnya Gojek ataupun mitra bisnisnya dari Tokopedia, tapi pun masyarakat di seluruh Indonesia. Karena tadi adanya keinginan tadi untuk meningkatkan dari sisi inklusi keuangan di Indonesia, bahkan targetnya
lebih luas lagi untuk wilayah Asia Tenggara. Adapun dari sisi manfaat ataupun dampak positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat sendiri adalah kita tahu adanya perluasan ini dari sistem pembayaran digital, kemudian bagaimana proses digitalisasi juga ini akan lebih terdampak hingga ke masyarakat pelosok negeri. Karena kenapa? Kita tahu berbagai upaya juga dari sisi pemerintahnya yang akan terus meningkatkan lagi digitalisasi, kemudian bagaimana akses kepada internet kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berada di pelosok-pelosok negeri pun menjadi salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan ataupun mendapatkan manfaat positif juga dengan adanya merger Tokopedia dan Gojek. Kemudian dari sisi lain, mengembangkan dari sisi pembayaran digital. Ini kita tahu juga keduanya sudah memiliki kondisi yang firm lah, ya sudah established bisa dikatakan baik Tokopedia maupun Gojek, tinggal bagaimana mengkolaborasikan sistem yang mereka sudah miliki dari sistem pembayaran digitalnya sendiri. Kemudian masyarakat juga bisa berbelanja yang biasanya memang Tokopedia menggunakan aplikasi ataupun media pembayaran lain, sekarang pun bisa menggunakan GoPay. Jadi masyarakat yang sudah memiliki GoPay yang juga menjadi pelanggan setia Gojek pun bisa memanfaatkan aplikasinya ataupun salah satu hal yang dimiliki oleh Gojek seperti GoPay ini untuk bisa membeli produk-produk yang ada di Tokopedia, Mangi. Kemudian kalau kita cermati beberapa data yang juga bisa disampaikan, ada juga pengembangan dari peer-to-peer lending kepada 14 juta masyarakat juga yang menjadi salah satu sasaran utama yang juga belum terjangkau oleh sistem keuangan negara atau nasional. Kemudian ada keuntungan lain dari persaingan harga yang lebih murah, bahkan diskon juga bisa diberikan dengan adanya penggabungan dua usaha ini untuk mencari bagaimana adalah konsumen-konsumen baru mereka untuk Tokopedia maupun Gojek yang notabene adalah di bawah GoTo. Kemudian juga ada potensi dari ongkos kirim juga nih mungkin, Mangi dan juga pemirsa IDX Channel, dengan adanya kita tahu program pemerintah tadi untuk membantu masyarakat luas dengan adanya pandemi, sempat juga ada melakukan free ongkir begitu, dan mungkin ini bisa dilanjutkan dengan adanya merger dari kedua perusahaan Tokopedia maupun Gojek. Jadi sebenarnya kalau memang ini real, kemudian bagaimana implementasinya di lapangan juga sesuai dengan harapan dari kedua perusahaan yang sudah melakukan merger tadi, tentu langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia, Mangi. Ya, dan ternyata Pras, manfaat yang bisa dirasakan dari lahirnya GoTo di Indonesia ini tentunya bisa mendorong ekonomi digital di Indonesia dan juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan semakin banyak lagi. Karena ketika banyak inovasi yang dilakukan oleh GoTo, artinya juga akan bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja dan mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Selain itu, diproyeksikan ekosistem grup GoTo sendiri ini akan bisa berkontribusi sekitar 2% terhadap PDB yang ada di Indonesia, Pras. Kemudian juga bisa meningkatkan penerimaan perpajakan negara dan tentunya akan memberikan dampak yang positif pula terhadap UMKM yang ada di Indonesia, Pras. Betul, memang kalau kita lihat sebenarnya dampak positif dari merger ini adalah memang kepada sektor UMKM. Bahkan juga pemerintah juga sudah menjalin kerjasama dengan salah satu e-commerce yang melarang ini. Ada 13 produk sebenarnya dari luar negeri yang tidak bisa dijual melalui platform digital e-commerce tersebut begitu. Jadi memang ini untuk menyelamatkan juga dan menjaga keberlangsungan dari usaha para pelaku UMKM yang juga mereka menjajakan atau menawarkan produk-produk mereka melalui layanan e-commerce begitu. Jadi memang dampaknya cukup besar ya terhadap UMKM, Mangi. Ya, dan tentunya Pras, dengan lahirnya GoTo di Indonesia ini juga bisa menjadi wadah bagi UMKM yang ada di Indonesia ya, untuk semakin mengembangkan bisnisnya, meningkatkan penjualan dan juga meningkatkan produksinya. Karena dengan adanya teknologi digitalisasi yang diberikan oleh GoTo kepada UMKM tentunya akan mendorong kinerja UMKM agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan apalagi memang sebelumnya dari Tokopedia sendiri saja juga sudah sempat menyediakan ya platform khusus bagi UMKM. Tapi pertanyaannya, apakah seluruh UMKM yang ada di Indonesia saat ini sudah go digital? Karena ternyata dari sekitar 65 juta UMKM yang ada di Indonesia, baru sekitar 13% ataupun 8 sampai dengan 10 juta UMKM yang bisa go digital. Jadi sisanya memang belum bisa go digital begitu ya, karena memang literasi digitalnya masih rendah sekali. Dan dikhawatirkan apabila UMKM di Indonesia ini tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada, memanfaatkan fitur
yang diberikan oleh GoTo begitu ya. Betul. Dikhawatirkan ke depannya ini akan bisa produk-produk impor menguasai platform GoTo tersebut, Pras, dan akan semakin membuat produk lokal ini tertekan. Karena memang sebenarnya sejauh ini ada beberapa masalah yang dihadapi oleh UMKM yang ada di Indonesia, Pras. Yang pertama, ya karena masih adanya tingginya harga pokok produksi atau HPP, jadi produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM ini juga belum bisa bersaing begitu ya oleh produk yang dihasilkan oleh impor, dan juga masih rendahnya literasi digital dari UMKM yang ada di Indonesia. Nah, menurut Pras sendiri mungkin adakah hal-hal yang harus diberikan atau dilakukan ya oleh regulator untuk mendorong UMKM di Indonesia ini agar bisa segera go digital, Pras? Ya, tentu ini menjadi salah satu fokus pemerintah yang untuk mengembangkan lagi sektor UMKM yang terbukti juga menjadi penopang ekonomi nasional dalam berbagai kondisi krisis ekonomi di Indonesia. Ini menjadi salah satu bukti nyata pun termasuk pada saat pandemi COVID-19 hingga saat ini. Tapi tentu dukungan pemerintah yang diperlukan, dan ini menjadi ranahnya dari Kementerian Koperasi dan UKM. Ada beberapa hal juga yang perlu ditekankan, bagaimana ada perluasan produk-produk UMKM. Jadi pada saat produksi, jadi UMKM ini tidak hanya memproduksi dalam skala kecil. Diharapkan juga ada dukungan pendampingan dari pemerintah begitu, sehingga produknya bisa dilakukan dalam skala yang lebih besar dan lebih ekonomis. Jadi dengan banyak produk yang dihasilkan, tentu biaya bahan bakunya dengan jumlah yang banyak begitu akan menghasilkan produk yang mungkin dari sisi harga jualnya akan lebih bisa ditekan lagi, dan ini tentu akan menguntungkan bagi pelaku UMKM. Tapi tentu juga harus didukung dengan sumber pendanaan untuk bagaimana mereka menyiapkan modal kerja, kemudian modal usahanya mereka. Kemudian ada beberapa hal lainnya. Yang pertama tadi sudah kapasitas usaha, kemudian kualitas produk. Produk ini juga harus tetap dijaga dari sisi kualitinya, sehingga nanti apabila ini adalah sasarannya untuk ekspor, maka pemerintah ataupun dari Kementerian Koperasi dan UKM harus menjamin produk-produk UMKM Indonesia memiliki standar internasional juga. Jadi ini tentu akan menjadi minat yang tinggi untuk para pembelinya, terutama dari mancanegara, karena juga dipasarkan melalui layanan digital. Selanjutnya yang perlu dicermati tadi memang adalah literasi digital. Ini juga perlu dikembangkan terus-menerus oleh pemerintah, bagaimana akses kepada dunia digital, internet akan lebih dipermudah, bagaimana kemudian edukasi, kemudian pendampingan lagi yang diberikan kepada pelaku UMKM, sehingga mereka lebih ramah, kemudian mereka lebih paham dalam menggunakan bagaimana layanan digital yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menawarkan produk-produk mereka, Manggi. Ya, karena sebenarnya jika kita bicara terkait dengan UMKM, kontribusi yang dihasilkan oleh UMKM terhadap PDB Indonesia juga sangat banyak sekali, bahkan mencapai 60%, dan juga lapangan pekerjaan yang diciptakan ya oleh UMKM ini mencapai 99% menyerap tenaga kerja yang ada di Indonesia. Jadi baik dari sisi UMKM-nya maupun pemerintah sendiri juga harus bisa pintar memanfaatkan peluang ya dengan lahirnya GoTo ini untuk mendorong kinerja UMKM yang ada di Indonesia, Pras. Betul, jadi memang ini menjadi satu langkah yang perlu dicermati lebih lanjut oleh pemerintah untuk menjaga keberlangsungan usaha UMKM di Indonesia dengan memanfaatkan era digital seperti saat ini. Baik, Mangi, terima kasih banyak atas informasi dan data-data yang sudah disampaikan. Tentu ini akan bermanfaat juga bagi pemirsa IDX Channel. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah infografik menarik lainnya, tapi usai jeda yang satu ini.